cinta. Sebenarnya cinta itu apa? Nah, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ulama Mesir, beliau menafsirkan cinta sangat luar biasa sekali. Ketika ditanya, diwawancarai, ya Syekh, ma huwal hubb? Kemudian beliau menjawab, al-hubbu huwa tawajjuhul qalbi ilal mahbub. Al-hubbu huwa tawajjuhul qalbi ilal mahbub. Apa itu cinta ya Syekh? Cinta itu adalah di mana hati menghadap terhadap satu objek. Fokusnya hati terhadap satu objek. Kalau sudah cinta, itu sing dipikir ya orang itu aja. Kalau kita semuanya cinta dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, pasti dimanapun, kapanpun, itu pikiran kita hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika bersolawat, kita memikirkan, kita membayangkan begitu luar biasanya dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika sholat, ketika belajar, nah ini adik-adik yang belajar di pondok, yang kita tiru, yang kita teladani, itu melainkan hanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Syekh Mutawalli Asy'arawi melanjutkan, wal hubbu khoslatan, dan cinta itu dibagi menjadi dua, hubbu aqlin wa hubbu atifah, cinta akal, dan yang kedua adalah cinta dari hati. Apa itu cinta akal? Kata Syekh Muhammad Mutawalli menjawab, al-hubbu aqlin huwa ma yurja'ul aqlun nafah. Cinta kalau kita mencintai dengan akal kita. Cinta akal itu yang dimaksud cinta kita terhadap suatu orang, suatu objek, yang dimana kita mendapat manfaat dari orang tersebut. Contoh, misalkan, kama yuhibbul maridud dawa al-mur, kata Syekh Asy'arawi, seperti cintanya orang sakit terhadap suatu obat. Nah niki kebetulan kula sedang pilek, jadi alhamdulillah kok ada jahe niki obat. Kalau dirasa nih secara akal itu pahit. Ana la uhibbud dawa al-murra bi atifati. Kalau secara hati saya tidak mensukai ini obat karena pahit. Inna ma uhibbu bi aqli li annahu bisababil afiyah. Aku mencintai obat, aku suka minum obat karena apa? Karena obat adalah sebab kita menjadi sembuh. Kemudian kita mikir lagi, kita mencintai Rasulullah ini atas dasar akal atau atas dasar hati? Kita cinta Rasulullah ini, kita bersolawat ini, apakah cuman gurmuni tok? Ya Rabbi sholli ala Muhammad karo ngotak ngantuk dingklak-dingkluk. Apakah dimasukkan dalam hati? Kalau cinta dalam hati, kata Syekh Asy'arawi, ana uhibbu ibni wa in kana ghabi. Kalau cinta secara hati nyuwun sewu, kalau misalkan anaknya pun bodoh, yo tetap dicintai. Walaupun musuh pun, wa in kana zaki, walaupun musuh kita pun cerdas, pinter, tapi kita tetap cinta. Itu cinta hati. Makanya ketika Rasulullah SAW ngendikan, la yakmulu imanu ahadukum hatta akuna aba ilai min nafsi. Ketika Kanjeng Nabi ngendikan, tidak sempurna iman kalian. Waduh, sekali mau balik. Tidak sempurna iman kalian kalau kalian masih mencintai aku tidak melebihi diri kalian sendiri. Tidak sempurna iman kalian kalau kalian mencintai Rasulullah tidak melebihi dirinya sendiri. Niku dawuh Kanjeng Nabi.
Kemudian mireng Sayyidina Umar ketika itu. Sayyidina Umar bin Khattab ada di situ. Kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, ana uhibbuka ammali wa waladi, amma an nafsi fala." Ya Rasulullah, kula niku remen kalian jenengan, cinta kalian jenengan, tapi melebihi anakku dan harta-hartaku. Tapi wa amma an nafsi fala. Kalau misalkan melebihi diri sendiri tidak bisa ya Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar itu jujur, gentle, berani. Kemudian tanggapannya Rasulullah apa? Diulangi oleh hadis ini. La yakmulu imanu ahadukum hatta akuna abba ilaihi min nafsi. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kok seperti ini gitu. Falamma karraha thalithan, ketika Rasulullah mengulangi ketiga kalinya, Sayyidina Umar bin Khattab alima anna hadzal kalam kalam aziman. Sayyidina Umar niku menyadari bahwasanya hadis ini itu bukan hadis yang main-main, hadis yang tanpa alasan. Maka kita semua diwajibkan atas diri kita untuk mencintai Rasulullah melebihi diri kita sendiri. Maka semoga sholawat di acara ini menjadikan kita lebih mencintai Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin.